Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Tia Listiani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup dari nafas lisan. Islam merupakan agama yang menyeluruh. Sejalan dengan hal ini, ada banyak aturan dan hukum yang ditetapkan Allah untuk hambanya. Aturan dan hukum tersebut ada sebagai pedoman agar seorang muslim tidak salah jalan. Kemudian hukum dan aturan ini disampaikan melalui Al-Quran dan hadis melalui Rasulullah SAW. Karena itulah Al-Quran dan hadis ini disebut juga sebagai sumber dan dasar dari agama Islam. Dari kedua sumber tersebut, para ulama pun mengembangkan hukum Islam dan mencari jawaban atas permasalahan masyarakat muslim, khususnya yang berkaitan di bidang muamalah. Untuk memudahkan, para ulama menciptakan dan melahirkan konsep yang disebut maqasid syariah. Yang pertama ialah pengertian dari maqasid syariah. Kata syariah secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, sedangkan secara terminologi berhubungan dengan tingkah laku kehidupan manusia. Sedangkan maqasid yang berarti tujuan, maka maqasid syariah ialah tujuan atau makna-makna yang diharapkan dan dipelihara dari adanya hukum, baik dalam hal tingkah laku maupun akidah dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Allah menurunkan suatu aturan tentunya dengan maqasid atau tujuannya tertentu, baik itu berupa maslahah atau mafsadah. Poin yang kedua dari maqasid syariah ialah konsep maqasid menurut para ulama. Ulama pertama ialah Tahrir Ibnu Asyur. Maqasid syariah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah diperhatikan oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah, baik yang kecil maupun yang besar. Sedangkan Al-Fasi mendefinisikan maqasid syariah sebagai tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah dalam setiap hukum. Menurut Ijudin, maqasid syariah yang berarti setiap perintah dan larangan syara pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan daripada syariat tersebut. Menurut Ijudin, ada dua kata kunci yang harus dianalisis, yakni maslahah dan mafsadah. Dilihat dari segi lafadznya, kata al-maslahah setimbang dengan maf'alah dari kata as-salah yang mengandung makna keadaan sesuatu dalam keadaan yang sempurna. Misalnya, keadaan dan fungsi pedang yang sesuai adalah untuk menebas dan memotong. Sedangkan kata yang hampir sama dengan al-mafsadah ialah asyar, ad-dar, dan asyai'ah yang berarti keburukan. Menurut Ijudin juga, kata kunci pertama ialah maslahah yang artinya manfaat atau kemanfaatan. Maslahah dapat dibedakan menjadi dua, yakni hakiki sesungguhnya dan mazaji semu. Hakiki dibagi menjadi dua, yakni lazah kenikmatan dan afrah kesenangan. Masing-masing dari keduanya digolongkan menjadi dua, yakni duniawi dan ukhrawi. Hukum Islam seluruhnya merupakan maslahat. Tidak ada suatu hukum yang mengandung kemadaratan, melainkan diperintahkan untuk menjauhinya, dan tidak ada suatu hukum yang mengandung kemaslahatan kecuali diperintahkan untuk mewujudkannya. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam 5 hal. Yang pertama adalah agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang terakhir adalah harta. Setiap hal mengandung penjagaan atas 5 hal ini disebut maslahat, dan setiap hal yang membuat hilangnya 5 hal ini disebut mafsadah. Poin ketiga dari maqasid ialah tingkatan amal. Setiap perintah adalah maslahat baik di dunia maupun di akhirat, dan setiap larangan adalah mafsadah.
Berpijak pada konsep maslahat dan mafsadah dan tingkatan-tingkatannya, Izzuddin membedakan tingkatan amal dalam beberapa kategori yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkannya. Ada beberapa poin dalam hal ini. Poin pertama ialah sesuatu yang disyariatkan atau yang diperintahkan atau yang dilarang. Yang kedua ialah pembagian amal yang menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Dan yang fardu dibedakan menjadi dua, yakni fardu kifayah dan fardu ain. Yang ketiga ialah membedakan dosa ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah dosa besar dan dosa kecil. Yang keempat ialah membedakan keutamaan karena pengaruh waktu dan tempat dan antara dunia dan akhirat. Poin yang keempat yakni ruang lingkup dari maqasid. Apa sih ruang lingkup dari maqasid ini? Dalam penetapan al-masalah, jumhur ulama membaginya ke dalam dua ruang lingkup. Yang pertama dalam hal ibadah dan yang kedua adalah dalam hal muamalah. Sebagaimana digambarkan oleh Izzuddin, penetapan hukum dalam bidang ibadah menjadi sepenuhnya hak Allah, sedangkan penetapan hukum dalam bidang muamalah merupakan haknya manusia. Lebih rinci dalam menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, Izzuddin membagi ke dalam hak Allah, hak hamba, dan hak habain. Hak Allah dibagi menjadi tiga. Yang pertama murni hak Allah, yakni seperti beriman kepada Allah. Kedua, tersusun atas hak Allah dan hak hambanya, seperti infak, sedekah, wakaf, zakat. Ketiga, hak Allah, hak Rasulnya, dan hak mukallaf. Contohnya seperti azan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semakin bermanfaat dalam menjalankan aktivitas kita dengan kita mengetahui ilmu dari maqasid itu. Sekian, bye bye.